call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Nuriza, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Saat ini saya menempuh semester 3 akan menjelaskan analisis peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menimbang bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk berkepentingan peningkatan mutu pendidikan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini disahkan tanggal 31 Maret 2021 oleh Bapak Jokowi. Perubahan peraturan pemerintah tentang standar nasional ini sudah dilakukan 3 kali. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang kedua Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015, dan yang terakhir untuk menyempurnakan ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini tentang Standar Nasional Pendidikan memiliki perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu pada pasal 1 tentang ketentuan umum tidak menjelaskan pengertian setiap standar dan memuat 11 pengertian, yaitu pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian dan menteri. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan ini mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pada pasal 4, secara umum, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, pada pasal 5 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada pendidikan usia dini ini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan usia dini. Nah, pada pasal 6 dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Selanjutnya itu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya itu standar proses. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pada peraturan pemerintah ini menjadi lebih sederhana dan fokus terhadap tujuan serta cara mencapai tujuan dan penilaian. Proses pembelajaran di peraturan ini membuat guru dituntut mencapai suasana interaktif, inovatif, menyenangkan, memotivasi, dan memberi ruang praksa dan kreatif belajar virtual. Proses pelaksanaan peserta didik bisa dengan memberikan keteladanan dan memfasilitasi.
Selanjutnya itu standar penilaian. Di peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme sebagaimana dimaksud merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil dan pelaporan hasil penilaian. Nah, untuk standar tenaga kependidikan, standar tenaga kependidikan ini dibagi menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa poin penting pada pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi pendidik ditunjukkan minimal ijazah atau sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki oleh pendidik jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah jalur formal. Pendidik tingkat diploma dan sarjana minimal memiliki gelar master, lalu jika pemerintah daerah belum bisa memenuhi standar, maka akan diuji kelayakan atau uji kesetaraan. Nah, untuk yang terakhir adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu meliputi standar lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian kependidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.